Ya, kita masih membahas apa yang terjadi di Klaten, korupsi rotasi jabatan. Bung Febri, KPK juga sudah menyatakan dalam salah satu keterangan persnya, ini ada kaitannya bisa terjadi karena adanya dinasti politik dari satu keluarga yang menguasai sebuah daerah. Bisa dijelaskan ringkasnya itu? Indikasinya terlihat dari apa? Ya, dinasti politik ini kami lihat itu sangat beresiko dengan korupsi, sangat dekatlah dengan korupsi. Di satu sisi pola politik yang berdasarkan kekerabatan ini akan meminimalisir dan meminggirkan upaya-upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, merit system, dan hal-hal yang lain. Tidak hanya terkait soal jabatan. Ketika kekuasaan di sebuah daerah atau di sebuah tempat itu dikuasai berdasarkan kekerabatan, maka potensi-potensi korupsi terkait dengan jabatan, terkait dengan perizinan, terkait dengan anggaran, terkait dengan license atau segala macam itu akan lebih terbuka. Karena pertama ada kemungkinan tidak akan ada pengawasan terhadap kebijakan yang sebelumnya. Yang kedua ada kemungkinan saling melindungi, dan yang ketiga ada pengentalan kepentingan yang akan terkumpul di orang-orang tertentu saja. Di sisi lain kita tahu persis misalnya sistem rekrutmen kita belum cukup baik saat ini. Data ASN itu, Komisi ASN sangat menarik sebenarnya. Sekitar 57% itu belum melakukan proses seleksi secara terbuka dari semua institusi yang ada baik daerah ataupun di pusat. Itu artinya peluang subjektivitas itu akan melahirkan pola-pola pengambilan keputusan yang transaksional. Ya. Oke, saya ke Bung Ikrar. Anda setuju mengenai hal ini ya? Ya, jadi gini, kita udah pernah punya upaya sebetulnya agar ini tidak terjadi seperti ini kan? Jadi gagasan untuk membatasi supaya dinastisme dalam artian negatif itu tidak terjadi lagi, itu sebetulnya sudah dilakukan ketika Menteri Dalam Negerinya itu dijabat oleh Gamawan Fauzi. Dirjen Ordanya waktu itu Joher Mansah Johan. Dan gagasan itu diungkapkan pertama kali oleh Pak Jo itu, kebetulan saya ada di situ, di Sesko TNI di Bandung. Beliau mengusulkan bahwa supaya ada jeda bagi yang bapaknya misalnya bupati, gubernur ataupun wali kota, agar istri dan anaknya itu tidak bisa langsung menjadi calon pejabat melalui pilkada. Harus ada jeda satu periode atau 5 tahun. 5 tahun gitu kan. Tapi Anda tahu begitu itu udah menjadi pasal di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang terkait juga dengan pilkada, itu langsung dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ada judicial review ya. Karena dianggap katanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kemudian itu adalah hak setiap orang untuk kemudian maju menjadi calon di dalam pilkada dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Anda tahu gagasan itu muncul pada saat itu ketika tidak kurang dari 50, kalau misalnya 58 calon kepala daerah itu memang terindikasi memiliki hubungan darah itu. Itu. Nah, Anda tahu di dalam satu sistem kekerabatan di Indonesia yang sebagian besar itu masih sangat primordial dan kemudian sangat patron-client relationship-nya itu, makanya kemudian sampai sekarang masih terjadi Dan Anda tahu yang paling masif pada saat itu adalah Banten Tapi Anda tahu itu juga kemudian berkembang di Sulawesi Selatan, juga berkembang pula yang di daerah-daerah Jawa seperti Klaten pernah, Bantu juga pernah Ada di mana? Cimahi yang kemarin juga gitu. Cimahi juga demikian, Bangkalan juga pernah terjadi Jadi hal-hal itu yang sebetulnya kita cegah. Kenapa demikian? Karena Anda tahu yang namanya definisi atau yang disebut dengan power tends to corrupt atau kekuasaan itu cenderung korup. Kita udah melihat sebetulnya. Itu memang akan terpelihara kalau kemudian sistem ini tidak kita hilangkan. Tapi ternyata kalau secara hukum kita ternyata memang masih membolehkan itu. Anda melihat bagaimana partai politik sebetulnya bisa meredam hal-hal semacam ini? Sebetulnya partai politik juga harusnya memiliki suatu aturan-aturan internal sendiri Filter sendiri begitu. Betul saya beri contoh misalnya PDIP harusnya juga menyadari bahwa apa yang terjadi di Klaten ini sudah sangat luar biasa. Karena hanya 2 keluarga atau pasangan suami istri itu bisa menguasai politik daerah di Klaten itu dari dalam kurun waktu 16 tahun gitu kan. Itu hampir 3 periode kepala daerah lebih. Tandul Bung Ikrar, saya tanya ini supaya kemudian saya bisa melempar ke Bung Masinton.
Jadi partai sendiri sebenarnya gimana? Kalau melihat hal semacam ini, oh ini bisa diredam. Dan kita berharap pada partai-partai yang sudah sangat solid dan lama ada di Indonesia seperti PDIP. Ya, Terjadi nggak? Sebenarnya kan begini, pertama kalau dari sisi kepartaian ya dengan proses pembuatan undang-undang pemilihan kepala daerah yang itu mengatur apa ada jeda tadi, terus kemudian juga yang terpidana pernah dihukum juga tidak boleh langsung ikut pilkada, itu kan sebenarnya bagian dari komitmen ya partai agar meminimalisir seperti politik dinasti ini ya. Ya. Nah, Artinya gini, kalau aturan-aturan seperti itu sih sudah yakin bahwa PDIP akan terus melakukannya sesuai aturan begitu. Tapi paling tidak begini, kalau apakah sempat dibahas begitu di PDI Perjuangan secara internal dengan kasus di Klaten ini, secara internal PDIP akan melakukan apa begitu, bisa kita mendapatkan gambaran? ya tentu begini, fenomena kejadian yang di Klaten ini sesungguhnya terjadi bukan sekedar dinastinya nih, Ya. dalam kasus umpama memungut dari jabatan ini. Jangankan mau jabatan, honorer saja kita boleh cek nih ke daerah-daerah khususnya di luar Jawa, mau jadi honorer saja itu harus bayar. Ya. Ya, terus kemudian kepala sekolah SD itu udah dipungut semua itu. Karena SD sekarang kan mengelola dana BOS itu. Itu pungutannya itu 30 juta sampai 70 juta. Anda juga di DPR, walaupun bukan di komisi yang langsung menangani ini, ada upaya-upaya apa sih di DPR agar hal-hal semacam ini bisa kita redam? Nah, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya kepala daerah, ya, tapi juga baik di pemerintah pusat dan semuanya, termasuk aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindaknya. Ya. Karena apa? Ini prakteknya berlangsung masif di hampir seluruh daerah. Apalagi kepala daerahnya ini cenderung menjadikan rotasi mutasi jabatan ini jadi ATM. Ya. Kapan kepala daerah ini butuh duit, dia rotasi. Oke. Dia terima setoran dari itu, ada berapa pejabat eselon 4, 3, 2 itu dirotasi. Ya. Oke. Setahun itu bisa kayak makan obat. Ya. Setahun bisa 3 kali merotasi. Ya. Nah, bayangkan sekali rotasi dia dapat berapa miliar. Saya berharap ada hal-hal yang revolusioner dari PDI Perjuangan untuk hal-hal semacam ini, rotasi jabatan dan juga dinasti politik. Kita tunggu itu ya Bang Masinton. Tapi sedikit, kalau dinasti politik Bang Ikrar Nusa Bakti, mudah-mudahan kita berharap ada sesuatu yang bisa mengembalikan apa yang pernah di judicial review. Kalau rotasi jabatan ini, Anda melihatnya apa yang bisa kemudian kita redam sebelum nanti ke KPK? Nah, kalau yang tentang keputusan MK itu sulit ya, karena Anda tahu itu final binding. dan mengikat. Oh, Jadi kecewa juga final kita and kalau binding seperti itu ya. itu yang menjadi suatu kasus yang sama, kalau sudah diputuskan oleh MK itu tidak boleh diajukan kembali. Berarti Ini apa yang menjadi satu kemudian problem. apa yang kemudian bisa kita harapkan dari sisi hukum agar ada sesuatu lagi yang Ini yang buat saya yang harus kita perjuangkan juga ya, bahwa keputusan MK itu tidak final dan mengikat. Kenapa demikian? Karena Anda tahu dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan pilkada itu tidak sedikit Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang ngawur gara-gara uang juga, dan itu udah pernah terjadi di masa 2 periode sebelumnya. Oke, setuju. Dan itu satu hal. Nah, yang tentang dinasti ini buat saya, ini teman-teman di partai politik ya, bukan cuma PDIP ya, tapi partai-partai lain itu harusnya sudah mulai melihat ya, jangan sampai kemudian kader atau calon kepala daerah itu hanya berasal dari itu saja atau family yang sama. Dan itu harus kemudian memperluas ya kaderisasi itu supaya kader-kader lain juga memiliki kesempatan yang sama. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan ya, PDIP termasuk partai yang cukup baik ya, memiliki apa yang disebut dengan kode etik partai yang terkait dengan korupsi, narkoba, dan juga dalam kaitannya dalam rekrutmen calon kepala daerah dan sebagainya. Cuma memang ketika itu dihadapkan pada realita politik di lapangan, itu yang kadang-kadang memang masih sulit. Godaannya begitu tinggi memang kalau. Tapi buat saya yang paling penting, para pemilih itu sebaiknya memang lebih baik memilih orang yang cakap atas dasar kapasitas dia, bukan orang yang atas dasar heredity tadi ya. Maksud saya dinastisme itu. Oke, sedikit saya ke KPK, mungkin bisa singkat dan padat. Rotasi jabatan ini bisa diapakan? Karena banyak sekali daerah yang mungkin saja belum terungkap.
Kalau penindakannya tetap jalan tentu Ya. saja. Dari aspek yang lain soal pencegahan dan pembenahan sistem, saya kira peran misalnya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait dengan reformasi birokrasi itu sangat krusial ke depan. Gitu kan. Apakah misalnya memungkinkan untuk dilakukan review terhadap posisi-posisi atau daerah-daerah yang seleksinya tidak dilakukan secara terbuka, gitu kan. Sehingga untuk mencegah kerugian yang akan diderita oleh masyarakat secara lebih luas. Dan saya kira fungsi pengawasan DPR juga bisa dijalankan untuk membahas sejauh mana sebenarnya tindak lanjut dari PP 18 2016 ini agar akibatnya tidak jauh lebih buruk ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penanganan perkara, kami sebenarnya sangat berharap di ujung nanti pada saat putusan ada sikap juga dari Mahkamah Agung bahwa terhadap aktor-aktor politik yang melakukan korupsi, khususnya korupsi-korupsi yang terkait dengan ada aroma dinasti politiknya, ada sanksi yang sangat krusial dijatuhkan, yaitu pencabutan hak politik. Sebenarnya sudah beberapa terdakwa yang juga dijatuhi itu, tapi ada tren akhir-akhir ini seolah-olah hukuman tersebut tidak dianggap begitu krusial. Padahal ini penting untuk mencegah agar narapidana kasus korupsi kemudian bisa maju lagi dengan mudah dan dengan segera. Saya kira itu yang juga krusial. Jadi krusial untuk kita semua. Terima kasih Bung Irwansyah Bakti, Bung Febri Diansah dari KPK, Bung Masinton Pasaribu, dan itu yang tadi sudah kami hadirkan sebagai perbincangan pagi ini di Sapa Indonesia.